guys, welcome back to Geraksi Talk Show episode 4 bareng lagi sama aku Tiffany sebagai moderator di talk show hari ini, dan di sini ada Pak Giri sebagai narasumber kita. Di episode sebelumnya kan kita sudah bahas nih mengenai banyak hal, bentuk kampanye yang telah dilakukan KPK, lalu apa saja yang harus dimiliki diri kita sebagai orang yang berintegritas. Mau dilanjutkan lagi tentang peran generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dalam gerakan anti korupsi. Mungkin teman-teman kepo nih, apa aja? Langsung aja deh kita ngobrol bareng sama Pak Giri. Nah, menurut Pak Giri nih, apakah generasi muda ini mempunyai peranan yang penting dalam membantu gerakan anti korupsi di Indonesia? Jadi, kontribusi dan implementasi apa aja sih yang seharusnya nyata dan diberikan oleh generasi muda yang sekiranya bisa membantu geraksi atau gerakan anti korupsi yang ada di Indonesia, Pak? Peran generasi muda ya? Yap. Wah, ini pertanyaannya. Koruptor yang ditangkap KPK itu lama-kelamaan banyak anak muda. Ya, itu saya mulai dari situ dulu. Nazarudin itu di usia 32 tahun. Ada Laude itu di usia 34 tahun. Semakin segini makin muda. Gayus Tambunan itu juga usia 32 tahun. Dan dia kan korupsinya 100 miliar rupiah. Dana Widiatmika, pegawai pajak segala macam. Artinya apa? Nggak nunggu tua untuk menjadi koruptor. Jadi yang pertama, bagaimana kalian itu kemudian di usia yang muda tadi mencari eksistensi dengan cara-cara yang saya sampaikan di episode sebelumnya. Karena anak-anak muda tadi nggak penampilannya seperti anak biasa ya. Kayak Gayus Tambunan itu ditemukan di safe deposit box-nya 100 miliar lebih. Ada bentuk logam emas, kemudian berlian, ada dolar, segala macam. Dia pegawai pajak. Masih muda, golongan 3B, lahir tahun 79 waktu itu, ketika kasus tangani pada tahun 2013. Kemudian dia punya 100 miliar lebih, dapat dari mana itu kan? Orang pajak. Bayangkan kan, kita sebagai pembayar pajak akan protes. Dana yang mestinya untuk membangun negara, jalan lebih bagus, membayar gaji pegawai negeri lebih bagus, kita dapat layanan lebih bagus, diambil orang-orang seperti itu. Yang paling berbahaya dampaknya, orang nggak mau bayar pajak, yang paling bahaya. Padahal pajak adalah urat nadi kita untuk membangun. Betul. Nah, kembali ke yang tadi, anak muda tadi. Bayangkan kalau anak-anak muda kayak Gayus ini bakal banyak. Di usia mereka, menempati posisi-posisi penting, korupsi. Jadi peran anak muda yang paling pertama, jangan korupsi. Caranya gimana? Didik kepribadian Anda sehingga nggak cocok. Bukan gue, gitu kan? Iya, betul. Bukan gue banget ini. Gue daripada korupsi, mending gue inilah bikin konten-konten yang keren di YouTube, ada iklannya, gue dapat bisa ratusan juta juga per bulan kalau bener, gitu kan? Gitu iya, konten kreator ya Pak ya? Ya, konten kreator. Itu contoh-contoh alternatif. Saya tidak ingin korupsi itu menjadi ending dari pendidikan itu. Nah, peran yang berikutnya gini. Untuk tidak menjadi koruptor itu sudah menurut saya peran yang penting. Yang kedua adalah kita, kalau anak-anak mahasiswa ini ya, kalau bertanyanya anak muda ini golongan mahasiswa, kita harus peduli. Kita harus mampu mengontrol lingkungan kita. Jadi kepedulian kita itu penting. Jadi contoh mudahnya ya, kalau kalian misalkan lagi antri gitu kan, antri ATM gitu kan, antri ATM ternyata ada orang yang nyelonong, kita berani negur nggak? Kalau berani negur berarti kita sudah mulai ada kepedulian. Nah itu Pak, Ya. sikap acuh tak acuh itu ya yang Ya. harus ditingkatkan. Ini pembiaran terhadap pelanggaran itu akan berpikir orang yang menyerobot antrian itu, tindakan itu tidak dikontrol oleh sosial. Jadi anak muda harus menjadi alat kontrol sosial. Alat kontrol sosial. Ya. Kalau diorganisir lebih formal juga bagus. Melalui majelis ini, melalui BEM, bahwa sekolah nih, universitas ini terlalu tinggi nih, misalkan uang kuliahnya. Bisa nggak kita bisa diskusikan gitu kan? Ada budget-budget yang bisa kita hemat secara bersama nggak? Uang kita misalkan kuliah secara online kok bayarnya sama juga. Dikirim bahan, ngeprint pakai kertas kita, mahasiswa juga yang bayar. Nah, ada dialog. Ini contoh saja ya. Kejadian yang sebenarnya dibayar saya nggak tahu, tapi contoh saja. Ada kontrol sosial, mahasiswa sebagai alat kontrol sosial. Generasi muda juga bisa berperan lebih lanjut lagi. Misalkan gini, kalau
Kalian dapat ini nggak mata kuliah anti korupsi nggak dibayar? Ini anti korupsinya dari kegiatan-kegiatan seperti Dari sekarang ini, Pak. kegiatan, contohnya. Nah, Kampanye-kampanye seperti sekarang ini. itu bagus ya. Nanti pengabdian pada masyarakat juga. Jadi Oke. pengabdian masyarakat itu misalkan kita bisa nggak misalkan bikin skripsi tentang isu-isu governance, transparansi, tentang anti korupsi, tentang budaya, bagaimana mereform tatanan, itu bisa juga. Iya. Atau peran kita misalkan menjadi sesuatu yang apa ya istilahnya gini, anti korupsi itu juga nasionalisme, gerakan nasionalisme. Gerakan Jadi nasional. kalau kalian itu mungkin berprestasi di bidangnya, kemudian mengharumkan nama bangsa, membawa merah putih, ini jadi obat nasionalisme. But integrity itu sebenarnya simbolnya. Anak hebat banyak di Indonesia. Betul Ya, sekali. tapi yang berintegritas inilah yang menjadi pemenangnya ke depan. Nah, Saya sebenarnya punya presentasi tentang ini ya, tentang betapa pentingnya soft kompetensi dibandingkan sesuatu yang apa ya? Karena ada penelitian yang dilakukan oleh Thomas Stanley sebenarnya. Ada yang pernah baca nggak? Bagaimana itu, Pak? Thomas Stanley itu bercerita tentang dia mensurvei 788 miliarder Amerika ya. Oke. Dari miliarder Amerika itu ditanya, menurut kamu dari 100 value ini apa yang membuat kamu sukses kaya ini di Amerika? 100. Pilih 30 yang paling penting, urutkan. Apa yang paling menarik penemuan Thomas Stanley itu? Cari bukunya ya di Google, Thomas Stanley billionaire itu kan. Kemudian being honest gitu ya. Itu ketemu. Bahwa orang Amerika yang menjadi miliarder, orang kaya tadi sukses karena yang pertama sifat dia yaitu honest, being honest. Jujur. Menarik kan? Menarik, Pak. Menarik kan? Yang kedua apa? Gaul atau interpersonal skill-nya bagus. Jadi kalian yang dapat duluan kerja itu orang yang gaul gitu nanti. Yang secara komunikasi bagus, temennya banyak. Bukan yang IPK-nya paling tinggi. Nah, ya itu ya. Kemudian bekerja keras lebih keras dibandingkan yang lainnya. Yang lainnya Jumat jam 5 sore ini sudah tutup Zoom dan sudah tidur atau main game ya. Ada yang PUBG, COD, Counter Strike gitu kan. Tapi kalian masih membuat video yang serius kayak gini, pakai seragam gitu. Apa artinya? Kalian bekerja lebih keras dibandingkan yang lain. Itu makanya berorganisir itu menjadi penting. Itu untuk membangun nilai lebih value itu tadi. Kemudian apa lagi yang menarik dari gaul? Kemudian adalah kepribadian yang kompetitif. Kemudian ada lagi dukungan dari keluarga, pasangan hidup. Kemudian apa lagi? Apa yang menarik dari 10 terbesar tadi? Bukan universitas terbaik atau sekolah terbaik, bukan IQ tertinggi, dan bukan IPK, indeks prestasi kumulatif yang paling. Ya. Jadi memang berprestasi penting ya, tetapi kalau kita belajar dari survei itu mengatakan bahwa ada yang beyond gitu ya. Integrity is number one. Jadi kalau misalkan kalian itu, walaupun itu perusahaan keluarga, kalau nyari orang untuk dipercaya, yang dia cari apa? Integritas. Gua akan percayakan pada orang yang jujur untuk kendalikan. Bukan pada orang yang paling hebat, bukan. Nah ini kan value hidup yang kadang-kadang karena kalian tuh biasa sekolah di sekolah yang kompetisinya tinggi untuk mendapatkan nilai, kemudian untuk bisa masuk suatu sekolah harus kompetisi, kemudian menganggap value itu ya, kunci keberhasilan itu adalah nilai dari indeks prestasi kumulatif, bukan value hidup. Nah, itu mesti dipelajari. Iya. Jadi ini panjang ya peran anak muda ya. Jadi gini, pesan saya terakhir adalah kalian mahasiswa di usia kalian lah itu kalian terakhir membentuk diri kalian. Setelah itu kayak tulang keras yang sulit lagi dirubah. Jadi bangun zaman mahasiswa itu best karakter ya gitu kan. Setelah itu sulit untuk dirubah lagi. Karena anak Anda akan masuk dunia praktisi di mana itu tidak dilatih. Betul, itu harus fondasinya dulu yang benar-benar kuat, fondasi yang tadi sudah Pak Giri sampaikan ya, tentang integritas, honesty, gaul, dan interpersonal skill itu
hard work, kompetitif, dan support system di sekitar kita itu bagaikan kalau segitiga itu yang dasarnya itu ya Pak, baru nanti di atasnya mengikuti ya Pak ya. Bukan mengikuti, this priority. Itu yang ngomong 788 miliar dolar Amerika, triliunan, miliar US dollar itu triliun. Ya kan? Betul Pak. Jadi kalau kalian cita-cita kaya, ya seperti itu tadi yang dilakukan. Tapi yang menarik adalah event kayak Warren Buffett, kemudian siapa yang punya Windows siapa? Bill Gates, yang punya Facebook siapa? Zuckerberg, Mark gitu kan. Kamu lihat kehidupannya seperti apa? Low profile Pak mereka. Low Pak. profile, betul. genuine, yeah. That's life gitu. Ya. Jadi boleh jadi kaya, kita harus kaya gitu kan. Tapi gaya hidup itu beda. Ya. Gitu. Iya. Wow. Ini ngomongin anti korupsi jadi jauh ya. Tapi peran pemuda ini Pak, enggak apa-apa. Oke, lanjut nih Pak. Kalau menurut Pak Giri sendiri, bagaimana sih bentuk tindakan nyata ataupun program yang dilakukan sama KPK nih dalam meningkatkan peran anak muda untuk berkontribusi dalam hal anti korupsi? Sama ya pertanyaannya ya. Peran KPK, maksudnya sudah peran ada KPK. Collab dengan kegiatan anak muda apa atau apa? Ya, banyak kita. Ada saya perempuan anti korupsi, ada youth camp, ada teacher super camp, ada banyak kita lakukan. Mungkin memang belum masif aja karena KPK masih kecil, anggarannya terbatas. Jadi kalau kalian punya kegiatan-kegiatan kayak gini, let us know. Kalau kita bisa kontribusi, kita sinergi, kita bisa lakukan sama-sama. Jadi we almost have everything kind of models, but I think we have a good prescriptive, but it's not have enough dosage yet. Kita resepnya sudah bagus, sudah punya semuanya. Tapi memang kayaknya dosisnya kurang cukup banyak. Karena anggaran pada KPK terbatas, komitmen politik naik turun karena anggarannya DPR kan nggak rela punya perwakilan, KPK segala macam. Jadi kalian-kalianlah yang menjadi bagian perpanjangan tangan dan perpanjangan cita-cita dari KPK itu. Wah, oke. Luar biasa sekali. Kalau ini Pak, mungkin Pak Giri bisa ceritakan pengalaman-pengalaman sebelumnya di KPK untuk dalam hal menggait anak-anak ataupun edukasi yang pernah dilakukan yang menurut Pak Giri menarik untuk teman-teman tahu ini apa Pak? Aku kasih video ya, boleh ya? Boleh, untuk jawab ini ya, biar nggak bosen. Oke deh, siap Pak. Boleh. Bajunya sama kayak gitu kan, apa ini lihat brewoknya sudah ubanan. Gitu. Jadi kalian jangan terlalu percaya dengan anasir-anasir gitu ya. Jadi koruptor itu kadang-kadang memberikan perspektif negatif terhadap KPK. Mesti hati-hati. Ya. Nah, ini salah satu video saya bikin untuk konteks pendidikan ya. Biar kalian paham ya. Oke ya, saya setel kan? Oke, masuk ke sudah Pak. Banyak lembaga internasional yang memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara maju hanya dalam waktu beberapa dekade. Menjadi Indonesia maju, Indonesia dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang unggul adalah sebuah keniscayaan. Menjadi Indonesia maju membutuhkan kondisi yang adil dan sejahtera. Keadilan hanya dapat dicapai melalui kesungguhan dalam penegakan hukum, pencegahan terjadinya tindak pidana, dan budaya anti korupsi yang melekat pada setiap insan di dalamnya. Korupsi adalah salah satu pidana yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan yang akan membuat Indonesia tidak akan menjadi negara maju. Untuk itu, diperlukan strategi pemberantasan korupsi yang tepat, komitmen politik yang kuat, sumber daya dan hukum yang memadai, dan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi. Sebab banyak negara gagal bukan hanya karena pemerintahannya, tapi karena ketidakpedulian masyarakatnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan di negaranya.
Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi dan peran serta masyarakat bagi semua adalah sangat penting dan yang terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi bisa dilakukan melalui 3 strategi. Pertama, strategi penindakan melalui serangkaian tindakan penegakan hukum dalam rangka menimbulkan efek jera, yaitu rasa takut untuk melakukan korupsi. Karena sesungguhnya jutaan mata rakyat Indonesia menjadi mata KPK. Kedua, strategi pencegahan melalui serangkaian tindakan untuk memperbaiki sistem agar tidak mudah orang untuk melakukan korupsi. Ketiga, strategi pendidikan melalui sosialisasi, kampanye, pendidikan dan pelatihan, serta berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah agar orang tidak ingin korupsi. Ketidakinginan untuk korupsi dapat dicapai apabila orang sadar bahaya korupsi, memahami, bersikap, dan berperilaku anti korupsi. Mari kita bentuk Civitas Akademika untuk menjadi poros gerakan pemberantasan korupsi yang efektif, berdaya guna, dan berhasil guna. Perilaku anti korupsi dari setiap individu dapat dikolaborasikan dan berjejaring untuk saling menguatkan, sehingga mampu untuk melakukan advokasi maupun perjuangan anti korupsi dalam situasi apapun. Kami semuanya merinding betapa Indonesia itu memang negara yang bukan kaya lagi, tapi sangat kaya raya. Strategi KPK tersebut akan sempurna apabila ada keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Peran serta keluarga, komunitas, sekolah, masyarakat sipil, dunia usaha, masyarakat politik, milenial, perempuan, disabilitas, profesional, media, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama. Bila pernyataan lepas dari kenyataan, janji lepas dari bukti, hukum lepas dari keadilan, kebijakan lepas dari kebijaksanaan, kekuasaan lepas dari koreksi. Lihat, kami adalah santri yang dididik, diajari oleh kiai, bukan untuk mencuri, apalagi korupsi. Dan seluruh elemen penting lainnya. Pemilu berjalan adil, jujur, terbuka, dan demokratis. Jadi dari dulu saya bermain musik memang harus dengan penuh kejujuran. Strategi KPK dituangkan dalam program dan aspek kelembagaan. Kelembagaan KPK dibagi menjadi beberapa bidang, meliputi pendidikan, pencegahan dan monitoring, penindakan, koordinasi dan supervisi, informasi dan data, serta didukung oleh Sekretariat Jenderal. Korupsi bisa diberantas lebih cepat asalkan ada komitmen dan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh elemen bangsa. Strategi pendidikan anti korupsi dilakukan melalui 4 pendekatan. Pertama, implementasi pendidikan anti korupsi pada jejaring pendidikan. Jejaring ini meliputi pendidikan formal mulai dari pendidikan usia dini, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pendidikan kedinasan, dan pendidikan informal dan non-formal lainnya. Kedua, pendekatan kampanye dan sosialisasi, yaitu mengajak seluruh elemen negara untuk bersama-sama melawan korupsi. Pendekatan ini dilakukan melalui berbagai metode sosialisasi dan kampanye dan menyesuaikan dengan media yang tepat sesuai dengan segmen dan karakteristiknya. Sosialisasi dan kampanye anti korupsi dilakukan di lingkungan kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sektor swasta, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum.
Pendekatan ketiga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan anti korupsi bagi kementerian lembaga, terutama pegawai negeri dan penyelenggara negara, politisi, masyarakat, badan usaha, dan sebagainya. KPK mencetak penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas melalui pelatihan dan mengumpulkan orang-orang berpengalaman, berintegritas, dan berkompeten untuk menyampaikan pesan anti korupsi dan mampu membangun integritas di lembaganya. Pelatihan bagi pegawai KPK adalah suatu kebutuhan yang strategis untuk meningkatkan hasil dan diri sendiri demi masa depan anak negeri kita semua. Korupsi, kita harus membangun berdasarkan kehidupan bangsa. Indonesia menjunjung tinggi tatanan bernegara dan masyarakat yang berintegritas, adil, dan sejahtera. Indonesia tanpa korupsi adalah Indonesia maju, Indonesia yang kaya, Indonesia yang mudah cari kerja, Indonesia yang membanggakan warga negaranya, Indonesia yang disegani, Indonesia yang manusianya berkualitas tinggi, murah dan mudah pangannya, sehat jasmaninya, dan berbahagia jiwanya. KPK untuk negeri, mendidik agar tidak ingin korupsi. Ada Indonesia! Oke, clear ya? Wah, keren sekali Pak Giri. Jadi lihat videonya tuh jadi semakin menggebu-gebu ini Pak. Untuk edukasi anti korupsi ini sangat penting sekali, luar biasa. Tadi ada satu kalimat Pak yang sangat nyantol dan nancep untuk kami semua para mahasiswa sebagai Civitas Akademika. Waktu di awal-awal video ada didengar kalimat yang membentuk Civitas Akademika sedemikian rupa sebagai poros gerakan anti korupsi untuk memajukan bangsa Indonesia. Cocok ya? Cocok Pak, Ya, luar biasa. lanjut, jadi jangan berhenti sampai sini saja. Terus ya. Betul sekali. Terima kasih banyak Pak Giri atas kesempatan yang telah diberikan, juga kesediaan selama 4 episode ini kita bisa berbincang dan berdiskusi bersama. Mungkin dari Pak Giri ada kata-kata penutup yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton. Ya, Universitas Surabaya. Surabaya itu kota pahlawan. Ya. Karena pahlawan itu adalah orang-orang yang hebat walaupun tidak terlihat. Ya. Tidak banyak terlihat, tapi dia banyak berbuat. Jadi kalian semoga tetap menjadi mengharumkan nama universitas, menyandang nama Surabaya, untuk menyandang predikat pahlawan itu hebat walaupun tidak terlihat. Jadi tetaplah untuk bekerja untuk orang lain, bermanfaat bagi orang lain, dan mumpung jadi mahasiswa, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bentuk diri kalian, dan selamat datang karena masa depan ditentukan oleh kalian. Wow, terima kasih banyak loh Pak Giri. Seru sekali nih bisa berbincang dan berdiskusi bersama Pak Giri pada kesempatan Geraksi Talk Show kali ini. Dan sayang sekali ini sudah episode 4, tapi teman-teman kalau belum lihat episode sebelumnya, bisa ditonton lagi, ada 1, 2, 3, yang dimana kami banyak berbincang dan berdiskusi tentang gerakan anti korupsi di Indonesia. Baik, oke deh, kalau begitu terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Giri atas kesediaan dan kesempatannya selama 4 hari ini kita bisa berbincang bersama dan berdiskusi bersama. Sebelum menutup, ada pantun buat teman-teman semua. Pakai masker, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Yuk yang masih penasaran, see you di episode depan. Tentunya kita nggak habis sampai di sini ya teman-teman. Di next pertemuan ada tanggal 13 nanti, ada stand up comedy yang dimana teman-teman bisa nonton bareng tentang anti korupsi lagi. Jadi stay tune teman-teman dan sampai jumpa lagi.